Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 7, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam belajar dan kegiatan apapun. Amin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar materi teks deskripsi. Kita akan mengidentifikasi teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu, secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Tujuan dari teks deskripsi, menurut Yuto Rodewo, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Sedangkan ciri dari teks deskripsi yang pertama, yaitu menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, objek, tempat, dan suasana. 2. Penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Panca indera di sini yaitu penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba, dan pendengaran. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Dan yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misalnya bagian, komposisi warna, dan kesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar, misalnya penulis membandingkan suara burung merak dengan suara dari jenis burung yang berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Ada beberapa jenis pengembangan teks deskripsi, yaitu berdasarkan ruang, anggota-anggota bagian objek, proses suatu berlangsung, dan fokus penulis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tahap terakhir ini adalah kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan boleh atau tidak. Baik anak-anak, ini adalah contoh dari teks deskripsi. Silakan kalian baca teks tersebut. Ini adalah lanjutan dari teks deskripsi. Dan ini adalah paragraf yang terakhir dari teks deskripsi. Sekarang kita sudah sampai di ujung pertemuan pembelajaran. Semoga materi hari ini bisa dipahami. Dan cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.